بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah di bulan Sya'ban, kita membahas terkait dengan Ramadan. Kenapa kita itu kok rindu dengan bulan Ramadan? Nah, bahkan kita senang menyambutnya. Yang pertama, karena kesenangan itu juga dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya. Bahkan para malaikat itu kalau sudah bulan Ramadan datang itu senang. Itu jadi Rasulullah sampai menyambutnya dengan marhaban ya Ramadan, selamat datang di bulan Ramadan. Sahabat juga gitu menyambut marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya. Itu ya. Yang kedua, karena di bulan Ramadan itu ada diwajibkan puasa dan diharapkan dengan puasa itu kita menjadi hamba Allah yang paripurna, hamba Allah yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang paripurna itu, dan paling mulia di sisi Allah ya orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Kalau ayat itu adalah sebelumnya itu Allah menjelaskan, aku menjadikan kamu ya manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi supaya apa? Supaya kenal, dan seakan-akan di situ tersirat. Tapi ingat, bukan karena sukumu yang mulia, bukan karena bangsamu yang mulia, tapi ingat yang mulia di sisi Allah itu adalah ketakwaanmu. Maka kita sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda, bimbinganmu, wat tuqa, dan ketakwaan. Wal afaf wal ghina wa na'udzubika min sakhatika wa di situ ada kita minta menjadi orang yang bertakwa. Dan kita sudah sampaikan bahwa gambaran atau janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang bertakwa itu baik di dunia maupun di akhirat itu sungguh sangat menyenangkan, gitu ya. Sungguh sangat menyenangkan, dan finalnya orang yang bertakwa itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan selama ini surganya Allah yang kita minta, gitu ya. Karena kesuksesan yang benar-benar sukses itu adalah kalau kita bisa masuk ke surga dihindarkan oleh Allah dari siksa api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga kemudian dihindarkan dari api neraka, maka itulah orang yang sukses di dalam kehidupan. Nah, maka fid dunya hasanah fil akhirati hasanah itu baik di dunia dan baik di akhirat. Di akhirnya itu apa? Ya surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi harapan kita, kenapa kita kok rindu Ramadan? Karena Ramadan di situ ada puasa, diwajibkan puasa, dan akhirnya kita menjadi orang yang paripurna di harapan itu. Paling bahagia. Kalau kita lihat ya, perintah sholat dengan perintah zakat juga dibandingkan dengan perintah Ramadan puasa. Itu kalau perintah sholat kan langsung ya, aqimus sholah wa atuz zakah. Pakai fi'il amar, gitu, pakai fi'il amar, fi'il yang menunjukkan perintah. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tegakkan atau tunaikan zakat. Tapi kalau puasa ini kan Allah buat kalimat beda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, gitu. Alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sudah Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan. Orang beriman, kamu jangan heran loh ya, rasakan gitu ya. Puasa itu memang sebelumnya ada, sebelum kamu, maka kamu diwajibkan juga untuk berpuasa. Jadi puasa itu sebelummu juga sudah ada, gitu ya. Sebelummu juga sudah ada. Allah menjelaskan, ya orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kamu jangan heran, karena sebelumnya itu, nah gitu, sekarang sudah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Gitu. Jadi sebelum kita sudah ada puasa. Kenapa kita itu kok senang berpuasa? Kenapa kita itu kok senang datangnya bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ada sejarah yang luar biasa, yang tidak boleh kita remehkan dan tidak boleh kita lupakan.
Apa itu? Di bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Bahkan seluruh kitab samawi itu adalah diturunkannya itu adalah di bulan Ramadan. Di situ di Quran itu tidak jauh dengan diwajibkannya puasa. Terkait dengan masalah diturunkannya Quran itu. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an. Tapi ingat dan bahagia, sudah selesai loh ya turunnya Quran ini. Jadi wahyu Allah itu sudah selesai. Artinya Quran ini sudah sempurna. Jadi di bulan Ramadan dulu, nah gitu kan. Itu diturunkannya Quran. Bukan berarti di bulan Ramadan yang akan datang ini diturunkannya Quran, bukan gitu. Turunnya Quran yang pertama itu adalah di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itu juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Jadi sekarang itu enggak ada wahyu lagi, sudah putus. Begitu Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, wahyu itu sudah putus, enggak ada lagi wahyu. Nah, kita itu mengenang di bulan Ramadan begini ini, mengenangnya apa? Di saat bulan Ramadan itu dulu pertama kali diturunnya Al-Quran. Makanya salah satu kegiatan kita di bulan Ramadan ini adalah yang paling bagus itu diantaranya adalah kita banyak-banyak baca Al-Quran. Makanya dulu sudah saya sampaikan, dalam kehidupan kita itu Bapak Ibu ya, jangan sampai kita itu pisah dengan Quran. Kita itu senantiasa berinteraksi dengan Quran. Bagaimana caranya kita berinteraksi? Ada tahapan-tahapan. Bagi yang nggak bisa baca Quran, itu pertama tahapnya adalah kita itu mendengarkan. Karena mendengarkan Quran, mendengarkan orang yang baca Quran itu adalah kita juga termasuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat Al-Quran Allah menyatakan begini, wa idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sebenarnya ini bukan untuk yang nggak bisa baca Quran, untuk semuanya gitu. Tapi ini tahapan kita, apabila kita itu belum bisa baca Quran, maka kita bisa mendengarkan. Karena mendengarkan itu sudah termasuk kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran itu dibacakan, maka dengarkan. Supaya apa? Diam, dengarkan, dan kamu supaya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita teruskan, kita belajar di bulan Ramadan begini ini juga malah pahalanya luar biasa. Ya, kesempatan insya Allah sebulan yang bagi yang nggak bisa baca Quran itu, kalau belajar insya Allah bisa baca. Setelah keluar bulan Ramadan bisa baca Quran. Nah, asal habis Isya, habis tarawih, dan sebelum subuh gitu ya. Itu 2 kali lah, itu insya Allah sudah. Terus ditelateni lewat metode Iqra itu insya Allah bisa baca Quran. Gampang. Karena Allah menyatakan wa yassarna wa laqad yassarnal Quran. Ya, sungguh kami mudahkan Al-Quran itu. Mudah belajarnya. Setelah kita bisa baca Quran, mendengarkan, kemudian belajar, kemudian kita baca. Setelah bisa baca Quran itu, dan diusahakan baca itu hanya jangan 1 surat saja. Kita baca Quran itu mulai dari Bismillah, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa, terus sampai minal jinnati wan nas. Usahakan baca Quran itu. Setelah kita bisa baca Quran, interaksi kita dengan Quran itu adalah apa? Kita memahami maknanya. Sekarang ada terjemahan kok ya. Begitu kita mendalami makna, dalam kehidupan kita akan semakin bagus. Kita paham, sholat kita semakin khusyuk. Coba Bapak Ibu, ada di Quran itu 1 kalimat, 1 kata, tapi punya arti beda. Misalkan di dalam Qul Huwallahu Ahad itu ya, di surat Qul Huwallahu Ahad itu, ahad yang pertama dengan ahad yang terakhir itu beda artinya. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau yang pertama itu ahad, Qul Huwallahu Ahad, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Jadi ahad di situ adalah sifatnya Allah, Esa. Allah itu Esa. Kemudian Allahus Samad, Allah tempat kita bermohon atau bergantung. Ya, sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jangan yang lain, sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nyatakan dalam sholat ya.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ini menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami ini mohon pertolongan. Jadi ada apa-apa masalah kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak dan tidak diberanakkan. Dan yang terakhir itu kan walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba. Ahad di situ itu artinya beda dengan yang pertama. Ahad yang pertama itu adalah memang Allah, tapi ahad yang kedua adalah selain Allah, dan tidak ada yang menyamai Allah siapapun. Nah, beda. Jadi kita dalami maknanya. Semakin kita mendalami maknanya, maka akan kita semakin khusyuk di dalam sholat. Sekarang banyak terjemahan-terjemahan itu ya. Kalau melihat asbabun nuzul juga sekarang ada buku-buku khusus terkait dengan masalah asbabun nuzul. Itu semakin kita tambah baca Quran, kita dalami maknanya, maka semakin hati kita akan menjadi tenang. Itulah disebutkan di dalam Al-Quran begini, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Hei manusia, telah datang kepada kamu mau'izah. Mau'izah itu nama daripada Al-Quran, itu mau'izah. Peringatan, apa juga Quran? Di situ juga syifa'u lima fis sudur. Nah, Quran itu adalah sebagai syifa, obat hati, obat apa yang ada di dalam dadamu, yaitu obat hati. Baca Quran semakin tenang, baca Quran tenang, baca Quran itu lima fis sudur. Wa hudaw wa rahmah, dan sebagai pembimbing, sebagai petunjuk, warahmah, dan sebagai rahmat. Maka salah satu di antaranya kita menggapai rahmatnya Allah itu adalah dengan baca Al-Quran. Wa hudal lil mu'minin, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi itu coba. Maka di bulan Ramadan ini, kenapa kita senang? Karena kita ingat di bulan Ramadan 14 abad setengah yang lalu itu diturunkannya Al-Quran, dan itu sejarah. Kita aja punya sejarah dalam kepribadian kita ya. Sejarah tanggal lahir kita. Itu kan sesuatu yang sejarah. Dan itu nggak bisa kita lupakan. Semuanya hafal tanggal lahirnya itu. Nggak ada nggak hafal ya. Nah, di bulan Ramadan itu juga gitu, sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Karena di situ adalah wahyu Allah pertama turun. Sehingga di malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya, inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, ini diturunkannya Al-Quran itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Nah, di saat malam Lailatul Qadar itu, kalau Lailatul Qadar itu setiap tahun memang turun, tapi Quran itu sudah sekali saja sudah. Artinya sudah nggak lagi turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, sudah nggak turun sekali itu. Cuma Lailatul Qadarnya, malam diturunkannya Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan setiap bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita senang Ramadan datang? Karena di bulan Ramadan itu mengingatkan kita sesuatu peristiwa yang luar biasa, yaitu tentang turunnya Al-Quran ya. Dan turunnya Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kita bisa mendapatkan menjumpai Ramadan 1444 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan di bulan Ramadan kita biasakan kita membaca Al-Quran. Kita bisa memprogramkan kok gampang kok Bapak Ibu, bisa khatam 1 bulan. Setiap habis sholat 2 lembar, atau sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar, berarti 2 lembar kali 5 sudah 10 lembar itu sudah 1 juz. Syukur-syukur ditambahi waktu-waktu yang lain gitu ya. Sebelum sahur kita baca Quran, tambahi yang lain, enggak sampai 1 bulan itu sudah khatam Quran. Bila dibandingkan dengan tadarus itu tadarus keliling gitu, muter bacanya gitu ya. Bukan berarti tidak bagus juga sih, bagus juga gitu ya. Cuma kadang-kadang satunya baca itu, satunya tidak baca. Hanya saja sebelahnya saya yang meneliti dan yang salah. Tapi yang lain kadang enggak baca. Tapi kalau ini kita baca sendiri ya, kita baca mulai dari awal sampai akhir. Gitu. Baca sendiri, waktu sendiri. Bukan berarti tadarus itu enggak bagus juga gitu ya, bagus. Tapi kita punya program sendiri bagaimana supaya kita itu bisa membaca Quran itu tadi diprogramkan. Inilah program yang paling bagus ya.
Di bulan Ramadan kita memprogram bagaimana khatam Quran. Karena itu Rasulullah sendiri di bulan Ramadan juga berkali-kali didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyimak bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 30 juz satu hari, satu juz itu 10 lembar. Dibagi 5 sholat ya, setiap sholat ya. Berarti 2 lembar. 2 lembar berarti 4 halaman. Dan bacaan kita jangan cepat-cepat, bacaan yang tartil. Karena Allah memberikan perintah waratil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Kalau 2 lembar itu, kalau tartil gitu ya 20 menit sudah selesai. Tapi kalau coba cepat itu ya nggak sampai 10 menit sudah selesai. Tapi usahakan kita bacaan kita dengan tartil. Jadi ini jamaah yang bahagia, masih ada alasan yang mendasar juga kenapa kita senantiasa merindukan bulan Ramadan. Tentunya kita juga sama dengan Rasulullah, para sahabat senang kalau Ramadan itu datang. Nah, sudah pertama itu disambut oleh Rasulullah. Yang kedua, di bulan Ramadan itu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang paripurna. Yang ketiga adalah di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran yang menjadikan sejarah bagi kita yang tidak boleh kita lupakan sebagai orang Islam, karena itu sebagai mau'idah, sebagai obat, sebagai rahmat bagi kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman. Saya kira itu kita akhiri. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.